Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kesaksian tentang Anak Allah. Inilah Dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-Lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Renungan hari ini berjudul Harta yang Kristus Tawarkan, ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat ODB Michael Sparks masuk ke sebuah toko barang bekas dan membeli salinan souvenir Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat seharga $2,48 sebagai oleh-oleh. Di kemudian hari saat melihat lebih dekat salinan tersebut, ia merasa ada sesuatu yang tidak lazim. Jadi ia meminta sejumlah ahli untuk memeriksanya dan mereka menyatakan bahwa itu adalah salah satu dari 36 salinan yang tersisa dari 200 salinan resmi yang ditugaskan oleh John Quincy Adams pada tahun 1820. Dan Sparks menjual salinan deklarasi kemerdekaan yang langka itu seharga $477.650 Amerika. Meski memperoleh harta dengan harga yang sangat murah itu sungguh mencengangkan, ada satu harta yang nilainya jelas-jelas jauh lebih baik. Sejak anak-anak saya menemukan harta yang tidak ternilai, tidak tertandingi, tidak lekang oleh waktu, dan tidak memerlukan biaya sepeser pun. Namun, saya bukan menemukannya di toko barang bekas. Orang tua saya menceritakan kepada saya bahwa Tuhan Yesus telah membayar harta itu dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib sebagai pengorbanan bagi dosa-dosa saya. Mereka kemudian memberitahu saya bahwa harta itu adalah keselamatan. Harta itu menjanjikan hidup dalam segala kelimpahan di muka bumi dan hidup yang kekal di dalam Anak Allah. Bersama Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11, saya pun menerima harta itu dengan iman. Sahabat ODB memang menakjubkan apabila kita menemukan harta duniawi dengan harga yang murah. Tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan harta abadi yang ditawarkan Kristus dengan cuma-cuma. Harta yang ditawarkan kepada setiap orang itu dapat kita terima ketika kita percaya kepada nama,
Anak Allah, yaitu Yesus. Sahabat ODB, bagi Anda apa artinya mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lalu bagaimana Anda dapat menceritakan kepada orang lain tentang harta yang luar biasa itu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membayar harga untuk keselamatanku. Karena itulah harta yang takkan pernah dapat kubeli. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhanmu, Yesus